Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menyaksikan. Saya di sini akan tutorial ya dalam membuat sebuah daftar hadir digital ataupun daftar hadir online dengan menggunakan Johor Form. Langkah yang pertama dalam membuat sebuah Johor Form itu seperti masuk ke Google ini ya, Google Chrome ataupun ke Opera Mini ataupun ke Firefox juga sama ya. Nah ini juga kita langsung ketik di sini, ketik Johor Form. Nah ini ya, terus selanjutnya berarti ini membuat formulir online ataupun Johor Form login juga tidak apa-apa ya. Langsung masuk ini. Nah, ada tab ini daftar dulu menggunakan Google ya, menggunakan Google. Kita klik Google-nya. Nah, berhubung ini menggunakan email, jadi otomatis kita harus mempunyai email yang aktif gitu ya. Jadi intinya kita harus mempunyai email yang aktif. Nah, di sini saya pilih emailnya yang saya sendiri yang sudah terdaftar. Nah, ini adalah tampilan pertama ya dalam Johor Form. Ya, pertama. Nah, saya sudah ada dua contoh dalam membuat Johor hadir secara online. Kita buat yang baru ya, supaya bisa mengetahuinya. Kita buat bentuk baru saja. Nah, di sini ada formulir kosong buat dari template formatur. Kita buat formulir kosongnya. Nah, di sini ada nama formulirnya, misalnya di sini daftar hadir. Daftar hadir kelas. Deskripsinya boleh SMP Negeri 1 Sodong Hilir. Nah, setelah ini kita tinggal buat saja. Klik buat. Nah, berarti tampilan berikutnya seperti ini. Nah, dari tampilan seperti ini, kita harus memilih mana saja yang akan dipergunakan dalam daftar hadir tersebut. Nah, berarti di sini banyak pilihannya ya, banyak pilihannya untuk dibuat ke daftar hadir tersebut, ataupun nanti bisa bisa diedit kalau misalnya tidak sesuai. Di sini ada pengeditannya. Misalnya daftar hadir kelas berapa, kita buat kelas 8 ya. Nah, gitu. Nah, di sini bisa diedit ya, diedit terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita buat, nah biasanya daftar hadir di sini kemudian nama, kita set di sini namanya. Nah, kalau misalnya nama di sini biasanya kan ada first dan last. Kalau first ini berarti nama depan dan nama belakang. Maksudnya wajib kita kalau misalnya ingin siswa mengetahuinya, berarti kita ganti first dan listnya itu sama lastnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya di sini depan ya. Nah, di sini lastnya berarti di belakang. Nah, berarti nama depan dan nama belakang. Nah, kalau ini ingin diubah
berarti di sini ya ada file labelnya, nama. Nah, itu caranya. Selanjutnya kita ingin mana saja yang pantas dalam daftar tersebut. Biasanya menggunakan kelas kan. Nah, kelas di sini kalau banyak bisa menggunakan yang drop down ini ya. Yang drop down ini berarti kan ada pilihannya. Tinggal siswa memilih kelas mana yang paling pantas ya. Cara mengeditnya silakan. Nah, di sini ada first choice-nya. Tinggal pilih, misalnya di sini kelas 8A, B, 8C. Kalau misalnya ingin ditambah, misalnya ada 7 kelas, tinggal tambah di sini. Ini 8 ini seperti ini. Terus selanjutnya kalau misalnya seperti ini bisa diganti ya, drop down ini diganti dengan kelas. Nah, kalau misalnya ini wajib, ini boleh menggunakan diisi dengan wajib ya, ataupun dalam bahasa Inggrisnya ini. Nah, di sini ada kata mandatory ya, berarti diisi wajib. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dalam daftar itu biasanya menggunakan tanggal ataupun list ya, ataupun misalnya nomor handphone. Nah, biasanya menggunakan tanggal saja. Tanggal sama tanda tangan ya. Nah, ini berarti sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan apa di sini, kalau misalnya lengkap pakai email, pakai alamat dan sebagainya, ini bisa berguna sekali ya. Nah, ini contoh saja dalam pembuatannya. Ini date ya, kita buat menjadi tanggal saja supaya harus sama ya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini signatur itu tanda tangan ya, jadi kita ganti menjadi tanda tangan. Ini juga sama, kelas ini kalau misalnya tanggal ini kalau misalnya penting ataupun wajib, silakan diisi mandatarinya ya. Ini mandatarinya di sini ya, mandatory. Nah, nanti akan ada ciri yang merah. Nah, karena misalnya sama mandatory, tinggal klik mandatarinya ya. Ini sudah ya, ini hanya sebagai contoh saja. Kalau misalnya ikat tadi ya, kalau misalnya ingin komplit, berarti ini harus memilih apa yang dibutuhkan ya. Nah, setelah ini tinggal di save saja. Nah, setelah di save berarti pilih tema ya yang pantas ataupun supaya lebih menarik dalam daftar diri tersebut. Saya mau milih yang ini, pilih yang biru saja. Yang hijau. Nah, ini ya, yang hijau. Nah, ini akan bentuk seperti ini. Kalian boleh lihat di sini ya. Bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ya. Ini belum selesai. Nah, setelah ini berarti kita tinggal bagikan. Nah, berarti ini adalah link ya, link yang wajib dibagikan kepada siswa ya. Nah, ini juga bisa diperpendek link ini. Bisa diperpendek link ini dengan menggunakan Bitly ataupun gg.gg juga sama ya, bisa. Nah, contohnya kita akan membagikan kepada siswa ya. Misalnya ini sudah diklik, sudah di paste, tinggal klik.
Nah, ini ya, misalnya saya mau mengisi nama Indra Permana. Kelasnya di sini berarti kelas C. Tanggalnya nanti tanggal 8. Nah, ini ya, tanda tangan tinggal menggunakan ini bisa. Kalau dalam HP bisa menggunakan tangan ya. Nah, setelah itu submit. Nah, ini sudah ya, sudah terisi. Kita lihat ke sini ke bagian formulir, apakah sudah ada atau tidak yang tadi. Nah, ini kan daftar hadir kelas 8. Tinggal kita lihat kalau misalnya siswa semuanya sudah menandatangan, kita lihat ke all entries. Nah, all entries. Nah, di sini otomatis ada daftarannya, misalnya siswa yang sudah ataupun siswa yang belum, otomatis akan terlihat di sini. Dan ini juga bisa dibentuk ataupun bisa di-print, dibentuk menjadi export ke CSV ataupun PDF. Nanti bisa selesai, nanti akan terdownload. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara pembuatan daftar hadir yang bisa dilaksanakan secara online atau bisa dilakukan secara online, baik itu oleh guru ataupun siswa. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian like and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.